Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen dan Bapak Ibu guru Pamong. Perkenalkan, nama saya Doni Heru Prasetyo. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 2023 Universitas Siliwangi. Pada pagi hari ini Senin 4 Desember 2023 saya akan melaksanakan kegiatan pembuatan video pembelajaran, yaitu terkait senam lantai, guling depan dan guling belakang di siswi kelas 10 SMA Badik 1 Surakarta. Berikut adalah video pembelajaran yang saya buat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, anak-anak, ketemu lagi bersama Pak Doni ya di materi PJOK, dan tentunya pagi hari ini kita akan belajar dengan penuh senang hati. Dan pagi ini kita akan mempelajari tentang aktivitas gerak senam guling depan dan guling belakang. Loh, kenapa kok ya? Sakit. Oh, nanti kita bikin suasana ini sangat seru ya. Pokoknya nanti ada banyak permainannya sehingga kalian akan termotivasi untuk gembira dulu. Untuk itu kita awali dulu dengan berdoa ya. Ketua kelas mau disiapin sama berdoa ya. Dilanjutkan tilawah surat Al-Kahfi. Okay, guys, pay attention please. So before we start our activity today, let's pray together. Abata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke, sebelum kita lanjut dalam materi pembelajaran, hari ini ada yang nggak berangkat? Nihil ya, semuanya masuk ya. Dan alhamdulillah pagi hari ini kita nggak ada yang sakit. Tentunya di dalam mata pelajaran olahraga ini kalian semua bisa ya. Ada yang tahu apakah itu olahraga? Yuk. Ada yang tahu? Ya, coba Mbak Abigail, silakan. Olahraga itu cara yang bagus untuk menjaga kesehatan fisik dan mental, Pak. Oke, bagus. Ada lagi? Ada lagi ide-ide baru lagi? Oke, coba si Mbak Nazla, yang keras. Olahraga bisa meningkatkan mood dan menjaga keamanan diri. Oke, baik. Jadi secara umum manfaat dari olahraga itu sangat berarti banget di dalam tubuh kita ya. Tentunya kalian mumpung masih dini bisa melatih aktivitas tubuh kalian masing-masing. Nanti di saat tua kalian masih tetap terjaga kebugarannya dan tetap selalu awet muda. Itu yang kita harapkan ya. Nah, anak-anak semuanya perhatikan, di dalam materi yang akan kita pelajari ini adalah aktivitas gerak senam lantai, yaitu kalian harus bisa mempraktekkan gerak guling depan dan guling belakang. Oke, lagi kita masuk ke materinya lompat jauh, guling depan dan guling belakang. Ada yang tahu apa itu guling depan? Guling depan, ayo Mbak. Sakit? Enggak, coba maskernya dibuka. Ya, apa? Guling depan itu adalah gerakan mengguling atau menggelinding bulat ke depan. Oke, bagus. Intinya kalian membulat, menggelinding ke depan, ya. Kemudian sedangkan di dalam caranya ada dua cara saat sikap awal, entah itu guling depan dan guling belakang. Apa caranya? Dengan cara Putra ya, coba Putra. Mas Meiko. Seingat saya itu ada dua cara awalan, Pak. Ada sikap awal jongkok dan berdiri, Pak. Oke, bagus sekali. Ada dua sikap awalan ya. Tentunya di sikap jongkok dan sikap berdiri. Nah, gitu ya anak-anak ya. Nah, sekarang di dalam roll depan. Sekarang apa yang Anda ketahui lagi tentang roll belakang? Ya,
Apa Mas Yo? Gerakan ke belakang adalah gerakan mengguling atau menggiling ke belakang secara membelah. Bagus sekali. Jadi untuk sikap awalnya sama, tetap guling dan sikap awalnya berdiri dan berjongkok ya. Oke, anak-anak biar tidak sepaneng, yuk kita relax aja, santai aja, enjoy aja, slow ya. Untuk sebelum masuk ke materi yang sangat horor ya, kalau kalian biasanya horor takut nanti lehernya inilah enggak ya. Kita game dulu, game motivasi, game konsentrasi. Kata kuncinya kalau kalian dengar kata kunci harimau ya, kalian yang tangan kanannya ngangkat, yang tangan kirinya nyaplok jarinya temennya. Bisa ya? Nanti ada cerita kalau mendengar kata harimau. Di suatu malam hari, belum ya, ada hariman dulu ya, ada yang melakukan perjalanan di tanah Borneo, yaitu di Kalimantan ya. Tentunya selama perjalanannya dia melewati hutan belantara ya. Di dalam perjalanan itu si hariman tersesat di tengah hutan dan ketemu harimen dulu ya. Oke, anak-anak semuanya, kelompok sudah dibuat dengan bagus dan ini nanti akan menjadi bahan diskusi kalian sama teman-temannya ya. Nanti kita bikin peraturan dulu sebelum melakukan pembelajaran. Santai saat kita pembelajaran, sepakat ya, harus disepakati bersama-sama. Pakaian dulu harus rapi ya. Kemudian yang kedua, tidak boleh berbicara kotor. Oke? Sepakat? Yang ketiga, nanti kalian tidak boleh bullying satu sama lain, harus mensupport satu sama lain. Misalkan satu kelompok dalam satu kelompok itu tidak bisa, nanti bisa bareng-bareng kalian pelajari ya, saling belajar dan ngajari temennya yang belum bisa. Sepakat ya? Nah, oke, silahkan kita diskusi sebentar. Saya Pak Doni akan menjelaskan tentang materi yang ada di dalam guling depan. Nah, silahkan kalian perhatikan senam lantai guling depan belakang ya. Ini tahap-tahapnya, kemudian cara melakukannya ya. Selanjutnya materi umum tentang guling depan. Guling depan adalah gerakan mengguling atau menggelinding ke depan membulat. Jadi dalam gerakannya guling depan, gerakan tubuh harus dibulatkan. Pembelajaran guling depan dapat terbagi atas dua bagian, yaitu guling depan dengan sikap awal jongkok dan guling depan dengan sikap berdiri. Yang dijawab Mbak Vio tadi sudah sesuai sama Mas Maiko ya, sesuai dengan materi yang ada. Tentunya cara melakukannya yang pertama yaitu kita pakai dengan sikap awalan jongkok. Sikap permulaan berjongkok menghadap ke arah gerakan. Yang gerakan jangan lurus ya. Ini nanti tetap ditekuk biar kalian mendapat titik berat badan yang enak untuk mengangkat kembali badan kalian. Ya. Kemudian ini video pembelajarannya. Silahkan dilihat. Kita masuk ke tahap latihannya. Kita pertama lakukan sikap hormat. Oke, ya, minta tolong Mas Yo untuk memimpin stretching. Siap. Jadi Mbak Abigail sama Mbak Ci nanti hitung bulannya siapa yang duluan ya. Oke?
6 bola. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 6 ya. Jadi ini nanti kalian kompak, semangat. Bolanya tidak boleh jatuh ke sana. Kalau bola jatuh diambil dulu, kasih ya. Oke, langsung ya. Langsung ya. 1. Oh, bentar. Ready? Go. Tegak, gerak. Oke Pak, Dani pengen tahu kelompok 1 tadi mana? Kelompok 1. Ya, kelompok 1 ngaco kelompok 1. Kelompok 1. Oke, kelompok 1 nanti posisinya ini ya. Kelompok 1 sesuai kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Ya, kelompok 2 mana? Oke, kelompok 3. Kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Oke ya. Nanti silahkan kalian duduk buat lingkaran sesuai kelompoknya kalian masing-masing. Nanti tak kasih lembar kerjanya. Oke? Siap gerak untuk melanjutkan aktivitas, silahkan sesuai kelompoknya kalian masing-masing. Anak-anak semuanya, setelah kalian diskusi, setelah kalian cari masalahnya, sekarang silahkan kalian praktekkan hasil pembelajaran, hasil diskusi kalian ya. Mungkin mempunyai variasi latihan untuk meningkatkan latihan untuk keberhasilan dan tujuan mempraktekkan gerak roll depan dan bowling belakang ya. Silahkan, alat sudah disiapkan, kelompok 1, 2, 3 dan sampai 6 bisa diterapkan sesuai kebutuhannya masing-masing. Yuk, silakan kelompok 2, kelompok 1, 3 dan 4 jadi 1 ya. Ya, oke, silakan latihan. Yuk, kelompok 6 sini. Sekarang kalian mempraktekkan roll depan semuanya tanpa menggunakan bantuan dan variasi ya.
dari kelompok 2 dulu. Coba kelompok 2 bisa memaparkan hasil presentasinya. Ini udah nyala belum? Ya. Nah. Silakan untuk kelompok 2 ya untuk menyampaikan hasil presentasi dari aktivitas 1. Go. Oke, jadi di sini kita dapat menjabarkan pengertian dari guling depan, yaitu gerakan apabila badan mengguling ke depan membulat seperti meroda. Jadi posisi tubuh harus dibulatkan dan terdapat dua bagian awalan, yaitu pertama guling depan dengan sikap awalan jongkok dan guling depan dengan sikap awalan berdiri. Bagus. Kemudian masalah yang kita temui ketika melakukan senam lantai guling depan adalah pertama kurangnya kesadaran tubuh atau kurang fokus, kemudian tidak menggunakan otot inti dengan baik, ketiga mengangkat kepala terlalu tinggi atau terlalu rendah, keempat kurangnya rotasi tubuh, kelima ketakutan atau kekhawatiran yang berlebihan, enam tidak mengikuti progression yang tepat. Good. Kemudian kami sudah mendapatkan solusi, yaitu dengan menjepit kertas di dagu, ditempelkan di dada. Nah, alasannya kenapa? Ini penting untuk meningkatkan kesadaran tubuh agar tetap fokus. Nah, otomatis dengan begitu kita dapat melakukan perbaikan teknik yang lebih baik, karena kan tadi salah satunya dagunya kurang turun gitu kan, Pak. Kemudian sini juga fungsi untuk meningkatkan keseimbangan, dan yang terakhir ini sebagai motivasi agar bisa mengguling ke depan. Oke. Begitu. Bagus. Ini kelompok 2 ya. Ya. Bisa mempraktekkan? Yuk. Ya, pemerannya Mbak Viu. Oke ya, anak-anak semuanya perhatikan kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Setelah kalian melaksanakan aktivitas gerak 1 ya, yaitu roll depan, sekarang kalian masuk ke aktivitas 2. Melakukan gerak roll belakang ya. Silahkan diskusikan sama melihat, mengamati dulu video yang sudah saya share, kalian cari masalahnya, kemudian kalian cari solusinya ya. Oke, silahkan Pak. didiskusikan. Yuk. Oke ya, anak-anak semuanya perhatikan. Setelah ini silahkan kalian praktekkan. Kalian latihan dengan sarana yang sudah siapkan. Ya, yuk silahkan. Silakan. Ya. Yuk, ayo sini. Nah. Ya. Ini kelompok berapa? Kelompok 2, ayo. Ayo, kelompok 2-nya, ayo Li. Aktivitas 2-nya.
Oke, ini kelompok berapa? Kelompok berapa? Iya, kelompok 5. Oke, yuk. Ya. Silahkan, apa yang Anda dapatkan dari aktivitas 2? Aktivitas 2. Jadi yang pertama masalahnya dalam pergerakan keterampilan senam lantai gunung belakang. Kita mendapatkan yang pertama itu takut mundur. Yes. Untuk beberapa orang mungkin merasa takut ya Pak, tidak nyaman, nah, melibatkan diri dalam gerakan mundur. Yes. Terus ada ketidakseimbangan, ada rotasi yang kurang, posisi kepala yang salah, Oke. kurangnya penggunaan otot inti, Good. dan tidak mengikuti progression yang benar. Good. Terus langsung ke solusinya. Kalian ambil apa? Ini tadi latihannya menggunakan kertas ya. Manfaat apa itu? Manfaatnya kalian latihan dengan menggunakan menjepit kertas tuh. Pertama itu ada kesadaran tubuh, terus habis itu peningkatan keseimbangan dan Good. koordinasi, Siap. perbaikan postur tubuh, mengurangi risiko cedera, Oke. peningkatan pemahaman gerakan, Iya. dan motivasi dan kreativitas. Oke, coba sekarang Pak Doni pengen lihat caranya seperti apa latihan dengan menggunakan kertas. Yuk, 2 anak mungkin bisa mewakili teman-temannya. Oke ya, sini, yuk. Oke ya, perhatikan anak semuanya. Setelah ini kalian mempraktekkan aktivitas ketiga. Silahkan di dalam aktivitas 3 kalian diskusikan dulu. Kalian mengamati, melihat video yang sudah saya share ya. Kalian analisis. Kemudian kalau sudah selesai kalian praktekkan. Yuk silahkan.
Yuk. Kita dari Kelompok. dari kelompok 1. Dari melakukannya. Kita mendapati cara melakukannya, kita pertama-tama sikap permulaan dulu, bisa jongkok atau berdiri. Ini apa nih? Ini dari guling depan dulu, rangkaian guling depan dan guling Oh iya, belakang. terus? Dimulai dengan sikap permulaan jongkok atau berdiri, lalu kedua telapak tangan diletakkan di atas matras. 3. Menempelkan dagu dengan dada, lalu ada angkat pinggul ke atas hingga kedua kaki lurus. Masukkan kepala di antara kedua tangan hingga pundak menempel matras dan kembali pada sikap jongkok. Kedua lengan lurus ke depan dan pandangan ke arah depan. Lalu kita mulai dengan gerak guling belakang dengan sikap posisi awal jongkok, kedua tangan di depan dan kaki sedikit rapat. Lalu kepala ditundukkan, dagu menempel ke dada, kemudian kaki menolak ke belakang. Lalu pada saat panggul mengenai matras, kedua tangan segera dilipat ke samping telinga dan telapak tangan menghadap ke bawah ke atas untuk siap menolak. Yang terakhir, kaki segera diayunkan ke belakang melewati kepala dengan dibantu oleh kedua tangan menolak kuat dan kedua kaki dilipat sampai ujung kaki dapat mendarat di atas matras. Oke. Lalu ke sikap jongkok. Oke, coba dipraktekkan dulu, coba kayak apa. Cukup. Yo, enak, silahkan berdiri. Ya, enteng kan sekarang? Nanti kesimpulan yang kalian sampaikan adalah kelompoknya sudah bisa melakukan semua apa belum? Ya, terus dijelasin, dibacakan hasil dari aktivitas 1, 2, dan 3-nya. Oke ya? Yang dibacakan kesimpulannya kelompok 3-nya sudah bisa melakukan semua apa belum? Yang bisa melakukan, kita ada 2 orang yang bisa melakukan dan 2 orang yang tidak bisa melakukan. Tapi berdasarkan pengalaman kami mampu mempraktekkan dan menjelaskan hal yang berkaitan dengan hasil keterampilan gerak senam lantai seperti guling depan dan guling belakang. Itu saja. Berarti semua sudah bisa mempraktekkan? Sudah. Dari hasil gerak aktivitas 1 tadi, roll depannya, kalian latihannya dengan Dari bidang miring. Roll belakangnya sama ya? Sama, bidang Dan miring. mendapatkan kesimpulan di aktivitas 3 bisa mempraktekkan Guling depan dan guling belakang. Oke, thank you. Terima kasih kelompok 3. Sudah, puji syukur semua bisa mempraktekkan ya. Jadi mana LKPD-nya? Ini sebagai bentuk asesmen kalian. Ya, oke. Oke. Thank you. Nah, ya. Dari hasil kegiatan dan pengamatan dari Pak Doni, ya. Dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, aktivitas gerak kelompoknya, penilaian dan kemampuan yang paling bagus dan sempurna adalah kelompok 1, 2, dan 3. Tepuk tangan. Ya. Dan yang lain tidak boleh patah semangat, nggak boleh baper ya. Tentunya di dalam aktivitas ini kalian akan diberikan latihan terus biar bisa melakukan semuanya ya. Thank you dari Pak Doni, cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Ada pertanyaan? Cukup? Cukup ya. Setelah ini bagi kelompok, yang kelompok 1 mengembalikan matrasnya kelompok 1, kelompok 2 matrasnya kelompok 2, kelompok 5 dan 6 dan seterusnya mengembalikan sesuai job desk-nya masing-masing. Gitu ya. Tadi Mas Yo tolong dipimpin berdoa Mas Yo. Ya. Yuk, dipimpin doa. Alright guys, attention please. Before we end our class today, let's pray together. Abata. Terima kasih, kurang lebihnya dari Pak Doni cukup sekian.
untuk melanjutkan aktivitas tanpa penghormatan bubar jalan. Thank you.